Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arseka Prasetya Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam kegiatan rangkaian diklat online Ikatan Guru Indonesia melalui kanal pelatihannya Sami Sanof 1-1 Inovasi, yaitu dengan mengambil judul menulis inovasi pembelajaran dari ide ke buku. Tutorial ini akan dibagi dalam beberapa tahapan, di mana di tahap yang pertama ini kita akan belajar tentang pengantar, bagaimana menulis inovasi pembelajaran mulai dari ide sampai dengan membuat buku. Ini adalah profil saya, ini beberapa kompetensi yang saya miliki, dan nanti akan kita melaksanakan tahapan diklatnya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan belajar dulu menentukan topik artikel yang menarik dan memiliki nilai inovatif. Kemudian bagaimana cara menyajikan pengalaman mengajar dengan bahasa yang komunikatif, dan tentunya ada tips dan dasar dalam menulis artikel inovasi guru, dan tentunya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penugasan, yaitu membuat artikel inovasi pembelajaran menggunakan atau tanpa bantuan AI. Baik, sekarang kita menuju ke materi kita yang pertama, yaitu menentukan topik artikel, yaitu yang menarik dan memiliki nilai inovatif. Nah, menentukan topik artikel yang menarik dan memiliki nilai inovatif memerlukan perpaduan antara relevansi, kebaruan, dan daya tarik bagi pembaca. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk memilih topik yang tepat. Strategi yang pertama adalah mengidentifikasi tren dan isu aktual. Pilihlah topik yang sedang ramai diperbincangkan di bidang tertentu seperti pendidikan, teknologi, dan budaya. Gunakan sumber seperti berita, jurnal, akademik, kemudian media sosial untuk menemukan tren terbaru. Misalkan, contoh ya, dampak AI dalam dunia pendidikan, ancaman atau peluang. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi tren dan isu yang aktual. Yang kedua adalah fokus pada solusi dan inovasi. Silakan artikel yang memberikan solusi terhadap permasalahan nyata lebih menarik dan bermanfaat. Soroti inovasi dalam bidang tertentu, misalnya metode baru dalam pembelajaran atau teknologi terobosan. Contohnya, game-based learning, inovasi pembelajaran sejarah yang menyenangkan. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Seperti topik yang relevan dengan pengalaman pembaca lebih mudah diterima dan dipahami. Bisa berupa tips, panduan, atau analisis fenomena sosial. Contohnya, mengapa anak zaman sekarang lebih suka belajar lewat YouTube? Nah, itu ya. Jadi gunakan cara-cara tersebut Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan unik dan kreatif ya. Silakan dipilih sudut pandang yang tidak biasa agar artikel lebih menonjol. Bisa menggunakan gaya storytelling, atau data menarik atau studi kasus unik ya. Contohnya, seandainya pahlawan nasional punya media sosial, apa yang akan mereka posting? Nah, itu ya contohnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, juga mungkin kita bisa memilih topik yang memiliki potensi viral ya. Jadi gunakan format artikel yang ringan namun informatif seperti daftar, prediksi tren, atau perbandingan. Pastikan judul artikel menarik dan memancing rasa ingin tahu. Misalkan contohnya ya, 5 inovasi pendidikan yang akan mengubah cara kita belajar di masa depan. Wah, ini keren Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu adalah 5 hal yang bisa kita gunakan untuk menentukan topik artikel yang menarik dan memiliki nilai inovatif. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Mengidentifikasi tren dan isu aktual. Yang kedua, fokus pada solusi dan inovasi. Yang ketiga, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan pendekatan unik dan kreatif. Dan tentunya yang kelima adalah memilih topik yang memiliki potensi viral. Dengan menerapkan strategi ini, Bapak Ibu bisa menemukan topik artikel yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki nilai inovatif dan bermanfaat bagi pembaca. Apakah Bapak Ibu ingin bantuan dalam merancang topik untuk bidang tertentu? Baik, sekarang kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu cara menyajikan pengalaman mengajar dengan bahasa yang komunikatif.
Sering sekali kita punya pengalaman dalam mengajar, entah itu yang seru, entah itu yang menarik, entah itu yang lucu, dan sebagainya. Tapi terkadang kita lupa untuk menuliskannya, sehingga hanya menjadi sebuah kenangan belaka. Maka bagaimana cara untuk menyajikan pengalaman mengajar ini dengan bahasa yang komunikatif? Ya, menyajikan pengalaman mengajar dengan bahasa yang komunikatif sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan menarik bagi audiens, baik itu dalam tulisan maupun presentasi lisan. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Nah, cara yang pertama adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami tanpa penjelasan. Gunakan kalimat yang ringkas, langsung ke inti dan tidak bertele-tele. Contoh, alih-alih mengatakan strategi pedagogis berbasis konstruktivisme. Aduh, terlalu tinggi ya bahasanya. Lebih baik kita menggunakan penulisannya cara mengajar yang membuat siswa aktif menemukan pemahaman sendiri. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi gunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, gunakan gaya bahasa yang personal dan hangat. Tulislah seolah-olah sedang berbicara langsung dengan audiens. Gunakan kata ganti orang pertama seperti saya untuk berbagi pengalaman pribadi. Sisipkan pertanyaan retoris untuk membangun keterlibatan. Contoh, pernahkah Anda mengalami siswa yang sulit fokus di kelas? Saya pun begitu, sampai akhirnya saya mencoba pendekatan ini. Nah itu Bapak Ibu ya, itu contoh yang kedua, yaitu gunakan bahasa yang personal dan hangat. Yang ketiga, gunakan contoh konkret dan ilustrasi. Ceritakan pengalaman mengajar dengan skenario nyata agar lebih mudah dipahami. Gunakan analogi atau perumpamaan untuk menjelaskan konsep abstrak. Maaf Bapak Ibu. Konsep abstrak, contoh ya, mengajar sejarah tanpa cerita itu seperti membaca buku tanpa gambar, kurang hidup dan sulit dibayangkan. Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan humor dan emosi untuk menarik perhatian. Ceritakan pengalaman dengan sentuhan humor agar lebih menarik. Ekspresikan emosi dengan jujur, misalnya tantangan, kebingungan, atau kebahagiaan saat mengajar. Contoh, saya pernah mencoba ice breaking di kelas, tapi malah saya sendiri yang bingung karena lupa aturannya. Itu contoh humor ya Bapak Ibu ya. Kita menautkan emosi di dalam artikel kita. Nah, gunakan struktur yang jelas dan mengalir Bapak Ibu ya. Susun cerita dengan pola yang logis. Awal ada tantangan, tengah ada solusi, dan akhir hasil atau pelajaran yang didapat. Gunakan paragraf pendek dan bullet point untuk memudahkan pembacaan. Contoh, bagian awal, saya melihat siswa saya mudah bosan saat belajar sejarah. Yang tengah, lalu saya mencoba metode gamifikasi dengan membuat kuis interaktif. Akhirnya apa? Hasilnya mereka lebih aktif dan bahkan meminta lebih banyak kuis di pertemuan berikutnya. Nah, yang keenam adalah sesuaikan gaya dengan audiens Bapak Ibu. Jika audiens adalah guru, gunakan gaya lebih profesional dengan insight mendalam. Jika audiens adalah orang tua atau masyarakat umum, gunakan bahasa yang lebih santai dan relatable ya. Jika audiens adalah siswa, gunakan bahasa yang lebih ringan dan akrab. Dengan menerapkan cara-cara di atas, pengalaman mengajar tidak hanya akan lebih komunikatif, tetapi juga lebih menginspirasi dan mudah dipahami oleh audiens. Baik, sekarang kita akan menuju ke materi yang berikutnya, yaitu teknik penulisan kreatif untuk guru yang akan dibahas di video selanjutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Tetap di channel Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.